Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya akhirnya kita bisa bersua kembali di malam hari ini di program acara live interaktif konsultasi keluarga bersama guru kita, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Selama 1 jam ke depan insya Allah Ta'ala kita akan membersamai Anda di program konsultasi keluarga ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat beliau. Kita akan bersama-sama mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami. Dan telah hadir bersama kita semua Ustadz Syafiq di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz ya. Full hari ini Ustadz. Agenda Ustadz? Hari ini hari yang menyenangkan ya. Masya karena bisa Allah. datang ke studio lagi ya. Masya Allah, semoga antum diberikan kesehatan selalu Ustadz. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dan pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, tak lupa juga kami ingatkan bagi Anda pemirsa yang ingin berpartisipasi bersama kami bisa menghubungi kami di line telepon 0331 544 6087. Dan juga tak lupa kami akan menyapa rekan-rekan yang telah tergabung dalam RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, yang ikut merelay program kita di malam hari ini. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegar, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Sragen. Baiklah pemirsa dan pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasa di awal ini kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat pembuka dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah MA. Kepada beliau kami persilahkan. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ahibati fillah. Di antara yang menyebabkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga, yang menyebabkan hilangnya sakinah, bahkan perginya mawaddah dan rahmah adalah dosa yang dilakukan. Maka seorang hamba hendaklah berusaha untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbagai ketaatan, memohon kepada Sang Pencipta rasa takut yang sehingganya terhindar dari perbuatan maksiat. Namun tatkala engkau terjebak dalam satu perbuatan dosa, jangan engkau ceritakan kepada pasanganmu. Engkau tutupin dirimu. Jangan engkau membawa api yang membakar rumah tanggamu. Karena pasangan hidup kita belum tentu menerima dosa yang kita lakukan. Tapi Allah Jalla Jalaluh, ketika engkau bertobat kepadanya, memohon ampun dan memohon maaf, Allah buka pintu tobat lebar-lebar. Maka sekali lagi, yang ditutupin dosanya jangan cerita kepada siapapun. Kecuali engkau hendak bercerita kepada orang yang dapat memberikan solusi kepadamu. Seperti cerita yang membunuh 100 orang. Kemudian dia datang bertanya, mengakui dosa-dosanya. Lalu dia mendapatkan solusi. Adapun tatkala seorang suami mengakui dosa-dosanya di depan istri, atau sebaliknya istri, yang ada rumah tangga akan berantakan. Kenapa? Karena manusia itu pelit dengan haknya. Maka berhenti berbuat dosa.
Dan tatkala engkau berbuat dosa, segera kembali kepada Allah Azza wa Jal agar rumah tanggamu terjaga. Dan terus memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu agar dibimbing untuk senantiasa beribadah kepadanya dengan cara yang baik. Barakallahu fiik. Itu mungkin sebagai mukaddimah kita pada malam hari ini. Masya Allah. Syukran jazakallahu khair Ustaz atas nasihatnya Ustaz. Nah, Yang mana insya Allah ini bermanfaat bagi kita semua ya. Ini bisa menjadi perihal bagi kita semua. Baik, ternyata sudah ada line telepon yang masuk Ustaz dari Pak Taltah di Trenggalek. Mungkin bisa langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, silahkan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Saya ini sudah tua, sudah umur saya sudah 80 tahun. Masya Allah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Ya begini Ustaz. Siap. Saya ini dulu seorang guru SD. Jadi anaknya orang yang tidak mampu orang tua saya. Nah, Akan dimakan saya dulu waktu saya masih muda dulu. Itu dimakan saja enggak sukar. Jadi orang tua saya itu orang yang enggak punya sangat jadi mau dimakan saja keluarga itu sukar, bahkan yang dimakan itu jadi apa adanya, yaitu mengambil pon-pon, itu mengambil isi makanan, misalnya umbi, ketela gitu misalnya. subhanallah. Kemudian saya berusaha alhamdulillah saya masuk menjadi mendaftarkan guru SPG, itu diterima waktu itu sebelum tahun 70. Nah. Belum tahun 70. Kemudian tahun berikutnya saya 73 saya kemudian kawin. Kemudian kebetulan jodoh saya juga ya orang biasa, tapi lebih mampu dibandingkan saya. Masya Allah. Kemudian setelah saya kawin, Ya. saya karena tidak punya tidak mau numpang orang tua, ya tidak enak karena orang tua ya tidak mampu, saya juga tidak mampu. Kemudian saya berusaha untuk menumpang rumahnya orang yang tidak punya orang tua. Waktu itu masih belajar, jadi pelajar lanjutan atas gitu yang saya tumpangi. Semuanya itu tidak punya orang tua. Jadi saya sambil membantu memasakkan gitu. Masya Allah. Waktu itu membantu masakkan orang yang saya tumpangi itu. Kemudian tahun 76 atau kurang lebih saya beli rumah. Iya. Beli rumah itu dengan meminjam uang ke koperasi. Membeli rumah melalui koperasi, kemudian karena orang mertua saya tidak punya tidak punya yang membantu di rumahnya, kemudian saya disuruh pulang ke rumah mertua saya. Siap. Yang pulang itu kemudian saya disuruh membeli rumahnya yang sudah tanahnya yang sudah dijual berukuran 5 kali 8. Saya membeli itu dengan meminjam Ke koperasi tadi itu. di koperasi. Siap. Meminjam koperasi. Saya buat rumah minjam koperasi juga. Setelah itu mertua saya sudah mati, sudah meninggal semuanya. Kemudian tanah yang sebagian yang bergandengan dengan itu ukuran 8 kali 8 diwaris, kemudian punya saudara dijual. Saya tidak punya uang, kemudian saya juga punya mencari pinjaman lagi ke koperasi lagi.
Yang saya tanyakan itu masalah usaha saya mencari pinjaman ke koperasi untuk beli tanah dan membangun rumah. Semuanya rumah saya itu semuanya juga pinjam. Yang saya tanyakan masalah itu usaha saya pinjam ke koperasi itu, padahal saya tidak bisa usaha yang lain. Apakah itu tidak bisa saya mengurangi atau menghilangkan dosanya, itu tidak bisa. Itu saya ngerti itu dosa besar itu. Iya. Itu yang saya tanyakan. Masya Allah. Siap Pak Tata. Barakallahu fiik ya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan Ustaz dengan jawabannya. Masya Allah ya. Kita dengar bagaimana perjuangan beliau ya. Betul Ustaz. Orang nggak punya, jadi guru SD yang numpang hidupnya di rumah tadi, rumah anak yang nggak punya orang tua, sampai akhirnya beli tanah. Yang beliau tanyakan kan tentang hukum berusaha pinjam dari koperasi yang di situ ada unsur ribanya. Kalau bicara dosa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menyebutkan riba ini, beliau menyebutkan dilaknat orang yang makan riba dan memberikan makan riba, wa katibahu wa syahide, yang nulis, yang mencatat, dan dua saksinya, semuanya dilaknat. Cuma Bapak Tata tadi kan berpikir, apakah dia tidak termasuk dalam kondisi darurat ya? Yang di dalam agama kita itu ad-darura tubihul mahdhurat. Kondisi darurat itu dapat menjadikan sesuatu yang hukumnya haram menjadi halal. Seperti bangkai yang haram. Ketika orang ini dalam kondisi tidak ada makanan, dan kalau dia tidak makan itu bangkai, dia akan mati ya, akan membahayakan dirinya, maka diperbolehkan. Tapi apakah kondisi Bapak tadi seperti kondisi yang darurat ya, atau tidak? Anda rasa sebenarnya tidak. Karena bisa jadi orang itu nyewa. Walaupun kita lihat Bapak tadi kan akhirnya lunas sebenarnya. Dia bisa nyewa, dia bisa ngontrak rumah, nggak harus dia beli tempat tersebut. Dan ini juga pelajaran buat kita semua. Kadang-kadang sebagian kita berpikir, jamaah, lo ada apa anak ngontrak, asal anak pinjam di koperasi, kan biaya yang seharusnya untuk ngontrak itu jadi anak gunakan untuk melunasi utang anak. Tapi masalahnya di situ ada unsur riba yang terlarang. Jadi kondisinya Anda lihat tidak darurat, bukan satu kebutuhan yang mendesak sehingga orang harus melakukan riba itu. Contoh kondisi darurat ya, ketika orang sakit mau berobat, dia nggak punya, dia pinjam harus ke koperasi, dia cari pinjaman lain nggak ada. Dan kalau dia nggak pinjam, boleh jadi itu membahayakan nyawa yang sakit. Ini kondisi darurat. Tapi kalau sekedar tadi bicara beli tanah, bangun rumah, sedangkan dia bisa ngontrak tidak melakukan itu, dan dia bisa dengan menabung walaupun nggak langsung memiliki rumah. Dan kita lihat sekarang kondisi, kenapa orang-orang bermudah-mudahan dalam kondisi riba ini ya, mereka pinjam, mereka beli dengan sistem riba, karena mereka berpikir tadi, oh kalau nggak pakai KPR nggak akan punya rumah. Kalau kita nggak kredit walaupun pakai riba tadi, kita nggak akan punya motor, nggak punya mobil. Akhirnya orang terus bermudah-mudahan. Padahal dia beli motor umpamanya dengan cash, tapi motor itu jelek. Tapi kan dia nggak mau. Kalau tadi dikatakan Bapak bisa beli rumah, beli tanah umpamanya tanpa pinjam, bisa dengan cara mencicil tadi dia umpamanya kepada mertuanya. Apalagi itu punya mertuanya sendiri ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, Masya Allah. Syukron jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya Ustaz. Semoga ini menjawab pertanyaan dari Pak Taltah di Trenggalek. Baik Ustaz, alhamdulillah sudah ada telepon yang masuk lagi Ustaz dari Ibu Hamba Allah di Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Ibu dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Bagaimana cara menghadapi sikap suami yang sudah menduakan saya berkali-kali dan dia masih menganggap saya yang selalu salah, Pak Ustaz. Afwan, Ibu. Menduakan berkali-kali maksudnya apa ini? Dia menikah lagi.
Pak Ustadz. Dia berzina. Yang saya juga nggak ngerti ya, tapi dia bilang hanya lewat sosial aja, tapi pernah yang ketemu pernah. Saya 3 kali Pak Ustadz dikhianati kayak gitu Pak Ustadz. Taib. Tapi dia nggak sampai berzina. Di luar apa nggak tahu, karena saya cuma melihat lewat dari foto-fotonya aja yang dia lagi berpelukan. Na'udzubillah. Siap. Nah. Ya. Mendampinginya, sedangkan saya setiap kata itu sama. Siap. Baik, Ibu. Mungkin Suaranya putus-putus. iya, suaranya putus-putus ini Ibu. Mungkin bisa diperbaiki jaringannya mungkin ya, atau sudah Iya, nangkap belum kayaknya. Ustaz ya? Pertanyaannya. Halo Ibu. Iya, halo. Nah, iya Ibu, mungkin bisa dilanjutkan Ibu pertanyaannya. Maaf, tadi sinyalnya terputus. Iya. Iya. Gimana cara saya perilakunya itu loh, sedangkan saya rasanya trauma. Nah. Baik. Siap. Itu aja sih. Baik. Siap, barakallah. Terima kasih Bu atas pertanyaannya Ibu. Ya. Ya. Baik Ustadz, berarti sikapnya Ustadz ya menghadapi Iya. suami yang seperti itu yang disebutkan ibunya tadi ya. Nah, jadi ya Allah, jamaah. Aneh kalau dengar pertanyaan seperti ini, jadi ingat dengan hadis Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, alaihi salatu wassalam, ma taraktu fitnatan asyadda ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih dahsyat, yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada wanita. Makanya kenapa kita diperintahkan menundukkan pandangan ya dalam agama kita ini. Kenapa ada yang namanya batasan-batasan dalam bergaul. Kenapa para wanita diperintahkan juga untuk menundukkan pandangan, untuk menutup auratnya. Karena untuk menjaga masyarakat. Agar tidak turun azab Allah Azza wa Jalla gara-gara banyaknya perzinaan. Dan itu sudah terjadi di negeri kita. Apa sikap wanita sekarang? Karena yang bertanya adalah istrinya. Kalau yang bertanya suaminya, anak akan sampaikan solusi buat suaminya. Buat sang istri, engkau perlu menguatkan iman suami. Bagaimana caranya? Ya diajak suami untuk belajar, untuk ngaji. Kemudian ajak dia untuk lebih berhati-hati dengan lingkungan yang ada. Kalau dikatakan dia sudah bertobat, ya mungkin dia pernah menyesali apa yang dia lakukan, tapi nanti kembali dia berbuat dosa. Karena seperti orang yang berada di sekitar api. Kemudian dikatakan engkau jangan terbakar, lo gimana? Aku ada di situ gitu. Maka hindarin tempat tersebut. Maka ajak suami untuk hijrah dari tempat-tempat yang menyebabkan dia berulang kali melakukan kemaksiatan. Anda ingat dengan seorang wanita yang masya Allah, suaminya cerita. Suami cerita dia pernah berbuat dosa, akhirnya sang istri mau menerima dia asalkan dia tinggalkan pekerjaan tersebut. Dan alhamdulillah ditinggalkan itu pekerjaan. Dia akhirnya wirausaha dan alhamdulillah rumah tangganya jadi baik-baik. Karena setan tidak pernah tidur siang dan dia akan terus menggoda. Maka nasihat Anda buat ibu, bagaimana mengkondisikan suaminya. Bukan sekedar suami mengatakan iya dia bertobat, tapi dia berada di tempat yang sama. Yang ditakut dia akan kembali melakukan dosa yang sama. Dan berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah membuka pintu taubat bagi hambanya. Walaupun dia memiliki dosa sepenuh bumi ini. Kalau dia datang kepada Allah, berharap kepada Allah, Allah akan terima taubatnya. Mungkin seperti itu. Dan semoga Allah memberikan hidayah. Terus istri membaca doa, memohon kepada Allah agar suaminya dikasih petunjuk. Tapi pada akhirnya ketika suami nggak mau berubah, dia tetap seperti itu, maka istri punya hak untuk gugat cerai. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Masya Allah, syukran Ustaz atas jawabannya Ustaz. Semoga menjawab pertanyaan dari ibu hamba Allah di Tangerang. Baik Ustaz, lanjut ke penelpon selanjutnya dari Ibu Rusmi di Riau. Kita sapa langsung saja. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Rusmi, silahkan dengan pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Begini, Ustaz. Naam, tafadhali. Saya punya anak jadi trapel mobil gitu. Jadi mobilnya rusak, dia minta tolong sama saya minjamkan uang yang ribawi atas nama saya dengan surat tanah saya. Jadi saya tidak mau, dia marah. Bagaimana yang harus saya perbuat, Ustaz? Jadi dia memarahkan saya gitu. Saya tidak mau meminjamkan gitu. Masya Allah. Dia ngurus meminjam atas nama saya, tapi yang bayar dia gitu. Tapi saya tidak mau, dia marah sama saya, Ustaz. Allahu Akbar. Ya, mohon nasihatnya, Ustaz. Siap. Barakallahu fikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Ini memang kita berada di akhir zaman ya. Anak ini udah digedein sama orang tuanya ya. Masya Allah. Diajarin, dididik. Besar tahu-tahu dia marah sama orang tuanya. Insyaallah, subhanallah. Ya Allah. Baik. Nah, buat Bu Ros ini ya. Memang harus sabar ya. Sabar mendidik anak. Sampai kapanpun anak itu tetap pangkatnya anak. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu mendirikan salat dan sabarlah engkau ketika menyuruh mereka. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah, kami tidak meminta rizki kepadamu. Kita yang kasih rizki kepadamu. Dan akibat yang baik buat orang yang bertakwa. Nah, sekarang bagaimana ibu ini ngobrol sama anaknya. Duduk baik-baik. Kalau anaknya orang yang menegakkan sholat, alhamdulillah. Sampaikan kepada anaknya, engkau perlu perbaiki sholatmu. Engkau perlu minta sama Allah Azza wa Jalla. Allah akan kasih. Kalau bicara mau pinjam duit, insya Allah Allah mudahkan. Cuma ibu ini kalau dengan riba, ibu gak mau. Kenapa? Boleh jadi tabrakan, kerusakan di mobil, itu dampak dari dosa-dosa kita. Engkau kepingin mobilmu benar. Engkau kepingin rizkimu tambah, tapi kita berbuat dosa. Dilaknat, yamhaqullahu riba, dihancurkan itu riba. Maka orang tua bukan hanya menolak ya, tapi bagaimana Bu Rosni menanamkan keimanan lagi diri anaknya. Menjadikan dia bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, tidak bergantung kepada manusia. Bagaimana dia berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa dia. Apalagi kalau dikatakan dia tadi marah sama orang tuanya. Ini kalau sudah durhaka sama orang tuanya, menderita dia akan hidup cuma. Rasul SAW mengatakan, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjilallahu lahul uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhirahu lahu yawmal qiyamah minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan hukuman bagi dia di dunia, plus dengan apa yang ditabung buat dia azab nanti di akhirat, daripada dua perbuatan. Yang satu kezaliman, yang kedua memutuskan silaturahim. Dan perbuatan uquq, durhaka kepada orang tua. Maka sampaikan kepada anak, bagaimana dia akhirnya sadar gitu loh, bahwasanya urusan semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ingin baik, kita bagaimana baik sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu, dan sampaikan solusinya ada insyaallah. Dan Allah katakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Pasti. Allah enggak pernah ingkar janji. Bicara rizki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita ini lebih sering memfokuskan pikiran kita untuk mencari rizki yang memang harus dicari. Ada rizki yang datang gak dicari. Dengan cara kita bertakwa kepada Allah, dengan cara kita berdoa, dengan cara kita beristighfar, dengan cara kita tawakal. Ajarkan kepada anak kita bagaimana engkau membuka pintu-pintu rizki. Mudah-mudahan nanti anaknya sadar, dan ibu sabar menghadapi anak seperti itu. Doakan kebaikan buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah.
Syukron Ustaz atas jawabannya Ustaz yang ditanyakan oleh Ibu Rusni di Riau ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari beliau dan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Baik pemirsa dan pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengingatkan bagi Anda yang ingin telepon atau ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz Syafiq Rijaba Salamah malam hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 0331 544 6087. Baik Ustadz, sembari menunggu pertanyaan yang masuk atau line telepon Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami Ustadz. Tafadhol. Ini pertanyaan dari Dali, Mas atau Mbak kurang paham ini, di DKI Jakarta. Pertanyaannya, Assalamualaikum, saya mau konsultasi soal pernikahan Ustadz. Sudah 7 bulan ini hubungan saya dan istri tidak harmonis. Iya, oh ya ini laki Ustadz. Sama istri. Oh iya betul Ustadz. Yang benar untuk Bapak Dali Ustadz. Bapak Dali Ustadz ya. Nah. Iya betul. Saya mau konsul soal pernikahan. Sudah 7 bulan ini hubungan saya dan istri tidak harmonis. Kami jarang berbicara. Jika bicara kami jadi bertengkar. Masya Allah. Saya sudah kehilangan rasa terhadapnya. Saya merasa tidak dihargai karena kondisi finansial yang tidak menentu. Bagaimana solusinya Ustadz? Syukron jazakallah khairan. Allahu Akbar. Nah, jadi kenapa kita disuruh milih istri yang agamanya baik? Karena memang urusannya bukan urusan rupa, tapi urusan hati. Bagaimana sang suami tadi merasa tidak dihargai sama istrinya karena masalah finansial. Tapi kalau engkau punya istri yang soleha, insya Allah ya dia akan menerimamu apa adanya. Kemudian bagi suami yang tanya ini suaminya, ketika engkau punya kekurangan di satu sisi, seharusnya engkau menyempurnakan kekuranganmu dengan melakukan hal yang lain, seperti memberikan perhatian yang lebih sama istri, ya, memberikan cinta dan kasih sayang. Engkau perbanyak rayuan-rayuan buat istrimu, kata-kata yang indah. Karena engkau tahu, engkau punya keterbatasan dalam masalah finansial. Engkau punya kewajiban memberikan nafkah kepada dia. Tapi mungkin rizkimu memang dibatasin sama Allah Azza wa Jalla. Tapi ada hal yang bisa engkau lakukan. Berbagi cinta dan kasih sayang. Berbagi perhatian sama dia. Bagaimana tetap duduk bersama. Ketika berbicara dikatakan tadi, biasanya marah-marah. Engkau harus tahu. Marah itu terjadi, berantem itu terjadi karena ada satu yang tidak mengalah. Bagaimana engkau mengalah? Ketika istri mungkin marah, ngangkat suara, engkau sabar. Setelah dia reda amarah yang kau deketin dia, ya, insya Allah pasti ada solusi. Kita bareng-bareng nih. Engkau bicara kalau rizkinya seret, engkau perbanyak ibadahmu. Minta sama Allah Azza wa Jalla, perbanyak istighfarmu. Dan terus berbuat baik. Ahibati fillah, tatkala seorang menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan cukupi dia. Tapi terkadang kita lebih bergantung dengan pekerjaan kita. Kita lebih bergantung dengan usaha kita. Engkau berusaha untuk bergantung kepada Allah Jalla Jalaluh dengan tadi ya memperbanyak istighfar, perbanyak doa, sholat malam, ya, puasa sunnah, dan sabar menghadapi istri. Jadi kalau dua orang ini bermasalah, maka kalau istri jalan nih, suami hendaklah jalan di belakangnya. Jangan dia akhirnya saling berbalik arah gitu. Nggak akan ketemu. Tapi kalau istrinya lari, sang suami mengejarnya. Insya Allah dengan cara itu rumah tanggamu akan baik-baik. Dan kau berusaha mendidik istri ya untuk menerima kondisi yang ada. Tapi tunjukkan kesungguhanmu dalam mencari rizki. Dan tunjukkan tadi kepedulianmu dengan istrimu. Barakallahu fiik. Nah. Masya Allah, syukran jazakallah Ustaz atas jawabannya Ustaz. Ini sudah ada penelpon yang masuk dari Pak Riza di Kalimantan Tengah. Kita langsung sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Riza, silahkan dengan pertanyaannya. Maaf Ustaz, saya mau bertanya dari Kalimantan Tengah, Abu Abror. Tafadhal Abu Abror. Nah. Ustaz, tadi kami baru diskusi ini masalah keluarga. Nah. Istrinya kawin nikah lagi, suaminya nikah lagi. Tunggu. Itu kalau istrinya nikah lagi, suaminya nikah lagi. Udah cerai belum? Iya, sudah cerai. Oh, udah cerai. Ya. Nah, sekarang
kalau kita belajar di sekolah-sekolah SMP, SMA itu kan namanya broken home itu. Apa betul dalam agama Islam itu ada broken home, Ustaz? Nah, barakallahu Ya, fikum. jazakallah khair. Masya Allah. Nah, Baik Ustaz. iya, broken home ini bahasa Inggris. Iya Ustaz. Artinya Keluarga yang rusak Ustaz. keluarga yang berantakan. Berantakan. gitu ya. Berantakan, keluarga yang berantakan. Nah, begini Bapak, kalau pertanyaan apakah ada broken home dalam Islam? Tidak semua perceraian itu buruk. Kita tahu perceraian ini salah satu perbuatan yang paling disukai sama iblis. Karena biasanya kalau sudah cerai, terjadi broken home. Tidak semua perceraian mengantarkan ke broken home. Rumah tangganya berantakan. Enggak. Boleh jadi ketika mereka bercerai, kemudian mereka menikah, mereka baik-baik gitu. Tapi terjadi broken home ketika orang tuanya ini, bapaknya nggak tanggung jawab ya, menceraikan ibunya, punya anak nggak tanggung jawab, nggak dikasih nafkah, sang ibu juga kabur, nggak ngurusin anaknya, anak dititipin ke nenek, akhirnya sang anak tidak mendapatkan perhatian, pendidikan yang baik, bapak ibunya ini nggak tanggung jawab gitu loh. Jadi broken home ini disebabkan karena bapak ibu itu anak tidak bertanggung jawab. Kalau bicara perceraian dalam agama Islam disyariatkan. Makanya ada surat At-Talaq. Allah Azza wa Jalla mengatakan at-talaqu marratani fa imsakun bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Allah mengatakan talak yang diperbolehkan rujuk setelahnya itu cuma 2 kali. Terus gimana? Yang kau jaga baik-baik atau kau lepaskan dengan baik-baik. Maka untuk menghindari terjadinya broken home, berantakan rumah tangga itu, hendaklah orang tua yang hendak berpisah bertakwa kepada Allah SWT. Makanya suami yang hendak menceraikan istrinya, dia cari waktu yang tepat. Tidak dalam kondisi istri datang bulan, tidak dalam kondisi istri suci, sudah digaulin ya. Ada aturan-aturannya supaya setan itu tidak merusak. Kemudian ketika harus berpisah, ingat, ketika terjadi perceraian, yang terpisahkan itu hanya hubungan suami istri. Itu yang terpisahkan. Adapun hubungan kekeluargaan, ini bapaknya anak-anak, ini ibunya anak-anak, hubungan silaturahim, bahkan ukhuwah Islamiyah itu nggak pernah putus. Dan setan berusaha untuk memutuskan. Jadi istilah broken home ini tadi adalah rumah tangga yang berantakan ketika mereka tidak menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Kalau apakah ketika perceraian ya, ini kadang-kala nih anak mau nikah ya, dikatakan oh bapak ibunya cerai, anak ini anak broken home. Belum tentu. Boleh jadi bapak ibunya cerai dengan baik-baik ya, karena mereka tidak ada kecocokan sudah. Kemudian tadi sang ibu menikah, sang bapak juga menikah, ternyata rumah tangga mereka baik-baik. Hanya saja memang dulunya nggak cocok, ya udah, nggak ada masalah. Ingat, yang terpisahkan itu hanya hubungan suami istri, adapun hubungan kekeluargaan, kekerabatan, silaturahim dan ukhuwah Islamiyah itu tidak terputuskan dengan perceraian. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masyaallah. Syukran jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Riza dan menjadi faedah bagi kita semua. Baik Ustaz, penelpon selanjutnya sudah masuk dari Ibu Hamba Allah di Batam. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Apa nih Ustaz, mohon nasihatnya. Anak punya anak umur 15 tahun. Awas, anak-anak ketahuan chat sama laki-laki atau ketahuan bertemu dengan laki-laki. Sedangkan anak sudah menasihati anak-anak, kakak pacaran itu hukumnya haram. Lebih baik kakak nggak usah pacaran nak ya, kawin aja nak ya, nggak usah sekolah. Anak bilang gitu. Enggak mi sekolah. Kakak memang mau sekolah, lanjutin sekolahmu, tapi jangan yang pacaran. Anak udah nasihati lemah lembut, anak udah menasihati anak ini cara seperti teman, sahabat, bertatap muka berdua gitu Ustaz. Sedangkan silap anak kemarin ketahuan ketemu dengan laki-laki, anak keceplosan mulut anak Ustaz. Hewan aja bisa diatur, nak kenapa kamu tidak bisa diatur seperti na'udzubillah min dari kata-kata itu keceplosan sampai anak nangis istighfar sebanyak-banyaknya sama Allah. Binatang aja udah bisa diatur.
seperti setan gitu. Nah kalau kamu nggak bisa diatur gitu Ustaz. Sampai sekarang pun anak masih sering terngiang kata-kata itu Ustaz. Setiap sholat, setiap sujud, anak selalu berdoa untuk anak-anak supaya jauhkan dari kemaksiatan. Setiap sholat itu Ustaz, setiap berdoa, anak selalu menasihati, anak selalu berdoa. Tapi dengan cara inilah anak bisa curhat sama Ustaz dan gimana lagi untuk menasihati anak-anak Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah ya, khususnya kepada ibu yang bertanya. Allah menyebutkan tentang anak kita. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya ada sebagian pasangan hidupmu dan anak-anakmu yang merupakan musuh buat kalian. Fahdharuhum. Ada ternyata keluarga kita yang musuh buat kita. Sikap terhadap musuh apa? Berhati-hati terhadap mereka. Wa in ta'fu, kalau kalian memaafkan. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, kalau kalian tidak marah-marah ya. Kalian mengampuni. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu ujian buat kalian. Di sisi Allah ada pahala yang besar sekali. Maka bagi orang tua, dia harus bersabar menghadapi anak-anaknya. Semaksimal mungkin dia bersabar. Apa yang harus dia lakukan dalam rangka memiliki anak-anak yang soleh, yang penurut tadi? Kita yang harus jadi penurut sama Allah SWT. Kita harus perbaiki hubungan kita sama Allah SWT. Agar Allah memperbaiki hubungan kita sama anak-anak kita, sama orang lain. Tapi kadangkala orang tua sudah maksimal, anaknya tetap gak nurut. Sabar. Jangan pernah mendoakan keburukan buat mereka. Kasihan anak-anak. Kita tahu Nabi Nuh alaihissalam. Beliau ingin anaknya itu naik kapal. Ini sudah, ya Allah jemaah, kalau bicara tadi ya, gak nurut ya. Bayangkan ya, ketika banjir bandang di masa Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh sudah naik kapal dan anaknya ini dipanggil sama Nabi Nuh. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo kau naik bersama kami, jangan kumpul sama orang-orang kafir. Artinya dalam kondisi yang sangat genting, Nabi Nuh menunjukkan cintanya kepada anaknya. Tapi apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan mendaki gunung yang menyelamatkan aku dari air. Udah gimana gitu. Jadi intinya kita berusaha semaksimal mungkin dan terus doakan kebaikan buat anaknya. Ya, wanita itu lemah. Hati-hati ya. Punya anak perempuan hati-hati. Digodain ya. Ya Allah, banyak serigala di sana. Di luar sana. Maka sang ibu mungkin perlu duduk sama anaknya. Menyampaikan, menceritakanlah. Ada kejadian-kejadian fulana umpamanya yang diperkosa sama orang itu, dibawa berzina sampai hamil, ini tuh macam-macam. Sampaikan agar tumbuh di dirinya rasa takut. Rasa takut kepada Allah yang pertama dan rasa takut dengan akibat buruk yang akan menimpa dia nantinya. Ajak anaknya ziarah kubur ya. Ya kita berusaha semaksimal mungkin. Dan hati anak kita di tangan Allah SWT. Jadi ibu berusaha untuk mendoakan kebaikan terus, bersabar menghadapi kondisi yang ada, dan insya Allah Allah berikan hidayah kepada anak ibu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, syukur Ustaz, jawaban yang insya Allah bisa menjawab pertanyaan dari ibu hamba Allah di Batam. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya atau penelpon yang masuk selanjutnya dari ibu hamba Allah di Pontianak. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali.
Maaf Ustaz, saya wanita single parent, anak 1. Saya mau tanya, apakah saya salah jika ada laki-laki yang datang dengan statusnya duda, jelas, Masya Allah agamanya, Insya Allah baik. Nah, Tapi saya bertanya kapan saya ingin memastikan, minta kepastian kepada laki-laki itu apa saya salah, Ustadz? Minta disegerakan untuk kepastiannya karena saya takut fitnah, saya takut karena saya tahu kalau setan itu nggak suka kalau manusia itu menjalankan ibadah untuk berumah tangga gitu. Baik, Ana kepingin tahu dulu, apakah anti benar-benar sudah tahu dengan laki-laki tersebut? Insya Allah. Lewat mana? Apa? Lewat mana anti kenal sama dia? Kenalnya sudah lama, maksudnya teman dengan keseharian dengan orang lain, bukan secara kenal langsung. Iya, akhlaknya udah tahu, Ya, insya karakternya Allah. udah tahu ya. Ya. Nah, siap kalau gitu. Baik. Sudah Ibu pertanyaannya? Satu lagi. Baik. Tapi dia sudah memastikan, tapi dia sudah datang ke rumah, tapi tidak bisa menghibah saya untuk sekarang gitu. Apa saya salah untuk masih menunggunya? Iya, itu anak yang tadi anak kepingin tanya sebenarnya, kenapa dia menunda? Apa sebenarnya alasannya? Dia awalnya dia yang datang ke saya. Awalnya dia menghubungi saya lewat telepon, tidak bertemu langsung. Datang secara baik-baik ke rumah. Visi misi untuk tujuan rumah tangga itu sudah kami lakukan. Tidak pernah, insya Allah tidak pernah ada fitnah di antara kami gitu. Maksudnya jalan berdua ataupun apa, tidak pernah gitu. Tapi di saat saya meminta kepastian kepada beliau ini, dia seperti ada ketakutan, dia tidak bisa memutuskan untuk bisa gitu. Apa saya salah memaksanya? Baik, apa penyebabnya udah dicari tahu? Dia saja tidak bisa, Ustadz. Dia saja tidak bisa menjawab itu. Iya, siap. Baik. Ya. Ya, cukup Ibu ya dengan pertanyaannya. Ya, oke. Terima kasih, Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar jamaah, bagi para wanita ya, untuk tidak segera mengambil keputusan menerima seorang laki yang meminangnya sampai dia memastikan dari segala hal ya. Biasanya sebelum menikah tampaknya baik-baik ya. Ya tadi disebutkan dia datang, dia seakan-akan seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Tapi kita perlu cari tahu lagi tentang dia lewat kawan-kawannya, dengan siapa dia berkawan, bagaimana muamalah dia. Karena urusan rumah tangga ini bukan urusan sehari dua hari, tapi harapannya sampai meninggal dunia dalam rumah tangga tersebut. Kalau tadi pertanyaannya apakah salah ketika seakan-akan sang perempuan meminta disegerakan, dan gak ada masalah sebenarnya. Cuma sekarang masalahnya ada di calon suaminya tadi. Makanya coba cari tahu dia, kalau dikatakan dia sendiri tidak bisa menjawab, mungkin sama anti gak bisa menjawab, dia punya masalah, maka tolong kirimkan orang lain, tanya sama kawannya. Mungkin dia kalau sama kawannya dia akan terus terang, tapi sama anti mungkin gak terus terang. Ada hal-hal yang terkadang ya malu untuk disampaikan oleh seorang laki-laki. Ada perkara-perkara yang mungkin dia gak ingin menyampaikannya kepada anti. Anti sudah minta, ternyata dia gak bisa jawab. Anti gak perlu maksa lagi gitu. Karena dia sudah memberikan jawaban bahwasanya dia gak bisa memberikan keputusan. Hanya saja memang ya seorang perempuan sampaikan kepada dia mungkin ya kalau memang engkau masih belum memberikan keputusan, ya semoga Allah memberikan kemudahan. Hanya saja nanti apabila ada laki-laki lain yang meminang, ya itu resiko buat dia. Jadi anti mungkin perlu mencari tahu lebih dulu lewat orang lain. Kemudian setelah itu kalau memang dapat jawaban, alhamdulillah dengan jawabannya itu anti bisa mengambil keputusan. Atau kalau memang ngambang kondisinya,
nanti bisa memutuskan tadi kalau memang ada orang lain yang meminang ya apa boleh buat gitu loh. Dan kalau bicara menghindari fitnah, ya sudah, nanti nggak usah berhubungan lagi sama laki-laki tersebut. Sampaikan kita sudah pernah ngobrol, pernah ini itu, tinggal kalau memang kita jodoh, insya Allah nggak kemana gitu loh. Tapi untuk berhubungan maka jangan, karena menghindari fitnah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, Thaib, syukran jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Kita sudah ada yang terhubung dari Umu Yodi di Pekanbaru. Kita langsung sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Umu Yodi dengan pertanyaannya. Iya, syukron. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ini melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Yang pertama itu, izinkan anak bertanya tentang nasab anak di luar nikah. Begini Ustaz, jika ayah biologisnya Kristen dan si ibu masih di bawah umur, kemudian si bayi yang lahir di akte kelahirannya tertulis ayah ibu si bayi ini adalah sang kakek dan nenek dari si ibu, jalur si ibu. Ketika besar nanti si bayi perempuan ini siapa yang akan menjadi wali nikahnya Ustaz? Nah, terus yang kedua ya Ustaz, alhamdulillah Ana sedang proses hijrah. Tapi suami Ana masih jauh dari sunnah, masih merokok dan lain-lain. Yang jadi masalah bagi Ana beliau sering chat dengan lawan jenis. Kalau Ana bertanya dan emosi, suami hanya bilang, silakan kalau mau gugat cerai aja. Jadi Ana harus bagaimana Ustaz? ya. Udah itu aja. Ron, jazakallah. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Ustaz, pertanyaan pertama tentang nasab anak tadi Ustaz ya. Iya, jadi ana lihat ya jamaah ya, betapa banyaknya perzinaan terjadi. Kalau tadi dikatakan laki-lakinya Kristen ya, Betul. anak perempuannya di bawah umur, bayangin ya. Kok sampai itu terjadi jamaah? Tapi bas, Rasulullah SAW ketika menyebutkan tanda-tanda kiamat itu, salah satunya adalah watafshul fahisha wa yafshu zina, bertebaran zina di mana-mana. Tapi kembali kepada pertanyaan yang pertama, hendaklah anak perempuan itu disuruh bertobat ya. Orang tuanya juga disuruh perhatian sama anak tersebut. Kalau bicara nasab anak itu, ya memang nasab ke ibunya. Karena anak zina itu nasabnya kepada ibunya. Itu tadi kepada kakeknya dari pihak ibu. Siapa yang akan menikahkan dia nanti ketika besar? Hakim. Jadi anak zina itu nggak ada walinya kecuali hakim. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan sikap istri ya, yang tatkala melihat suaminya jauh dari sunnah tadi ya, bahkan masih berhubungan dengan chat sama perempuan dan itu. Kemudian kalau ribut, sang suami nyuruh gugat cerai. Nah, ini memang menjadi solusi. Perceraian itu jadi solusi. Tapi apakah memang harus bercerai? Apakah anti harus menggugat cerai? Atau masih ada peluang untuk memperbaiki suami? Insya Allah bisa diperbaiki suami. Kalau tadi dikatakan suamimu, ya yang penting dia sholat 5 waktu ya, kewajiban dia jalanin. Yang haram dia tinggalkan, walaupun tadi dikatakan masih ada beberapa hal yang dia kerjain seperti chat sama perempuan, sama lawan jenis. Maka kasih nasihat dengan cara yang baik sama suami. Suami nantang. Ketika engkau marah-marah, dia malah nantang. Karena kadang-kadang suami ini gak suka seperti dihinakan gitu. Dia nantang, ya udah kalau kamu gugat cerai aja. Kalau kau gak mau sama aku. Berarti kan ini menjadi menjadi pintu buat suami untuk mendiamkan kamu agar engkau tidak memberikan nasihat. Kalau engkau memang gak berani gugat cerai. Maka nasihat ana berusaha untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik. Ajak suami datang kajian, ajak baca Quran ya. Perlahan-lahan dengan cara itu semoga imannya naik.
Sehingga orang ketika imannya naik, ajak dia banyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Ada hal-hal yang bisa dikerjakan bersama dengan suami. Ketika imannya naik, semoga dia dapat meninggalkan dosa-dosa tadi. Daripada nanti harus berpisah dengan dia, kalau memang ingat dia masih banyak kebaikannya. Tapi kalau memang dia sudah nggak ada kebaikan yang bisa diharapkan, maka anti gugat cerai dipersilahkan sama suami gitu. Tapi itu kembali kepada keputusan anti. Hada wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, syukron jazakallah khair Ustaz atas pertanyaannya atau atas jawabannya Ustaz. Mungkin kita akan memberi kesempatan untuk membacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami Ustaz. Baik. Pertanyaan dari Ibu Rita di Bekasi, Jawa Barat. Pertanyaannya, Bismillah, saya mau tanya Ustadz, bagaimana kalau suami kita ketahuan berzina dengan wanita lain? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menyuruh suami saya buat menikahinya? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Iya. Apabila seorang istri mendapati, ya Allah istrinya baik banget ya. Tapi apa sikap istri ketika mendapati suaminya berzina dengan wanita lain? Yang pertama, istri harus marah. Marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pegangan iman yang terkuat itu adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Ketika mendapati suaminya berbuat dosa besar yang Allah murka sama dia, maka sang istri marah. Dia ajak suaminya untuk bertobat, bukan nikahin yang dizinain, tapi bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau dia nggak bertobat, hari ini dia berzina dengan fulana, lusa dia dengan yang lainnya, entar pekan depan dengan perempuan lainnya, karena memang dia pezina. Maka ajak suaminya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Urusan mau menikahi dia, kalau sudah bertobat, ahlan wa sahlan. Tapi kalau dia menikah dalam kondisi tidak bertobat, ya memang pezina, nikahnya sama pezina. Apakah anti ridho punya madu seorang pezina dan punya suami seorang pezina? Maka para wanita yang mendapati suaminya berzina, hendaklah diajak suaminya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, mengakui dosanya, menyesali, meninggalkan perbuatan itu, bertekad untuk tidak mengulangi. Ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina. Aku hamil dari hasil zina. Rasulullah SAW tidak bertanya, dengan siapa engkau berzina? Seharusnya laki-laki itu bertanggung jawab atas anak di perut. Enggak. Karena kalau bicara zina ini suka sama suka. Terus siapa yang bertanggung jawab? Ya semuanya bertanggung jawab masing-masing atas dosa yang dia lakukan. Maka apabila mendapati suami berzina, hendaklah marah karena Allah, suruh suaminya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila suaminya kembali kepada Allah dan perempuan itu juga perempuan baik-baik yang mau kembali kepada Allah, ya silahkan kalau dia mau menikah. Tapi jangan serta-merta akhirnya dia disuruh menikahin wanita pezina itu tanpa keduanya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ada kerusakan nantinya di muka bumi ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Syukron jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Dan sepertinya tidak terasa sudah 1 jam Ustaz. Sekitar 1 jam kita membersamai pemirsa dan pendengar Fatwa TV. Dan Masya Allah Ustaz, di sini saya baru mengetahui bahwasannya banyak sekali permasalahan Ustaz ya. Dari macam-macam bentuknya itu di dunia ini banyak Ustaz. Allah Akbar. Makanya kupingnya panas kadang-kala kalau habis dari Fatwa TV ini. Karena dengar banyak masalah ya. Masya Allah, itu dia Ustaz. Dan juga kita ambil pelajaran kalau kita dengar masalah orang lain, bagaimana supaya masalah itu tidak menimpa kita ya. Kemudian betul. Juga kita ambil pelajaran juga agar kita bersabar. Ternyata banyak yang lebih parah daripada suami kita ya, daripada istri kita. Sehingga dengan kita mendengarkan ya konsultasi keluarga ini, mudah-mudahan kita lebih bersabar. Amin. Dan Amin, lebih amin. bisa menjaga rumah tangga dari berbagai macam petaka. Baik. Barakallahu fikum.
Insyaallah fika barakallah. Baik, sekali lagi Ustaz, syukron jazakallah khairan Ustaz telah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Fatwa TV Jember ini Ustaz. Sudah menjawab pertanyaan dari berbagai pertanyaan dari pemirsa dan pendengar setia Fatwa TV dimanapun mereka berada. Dan insyaallah ta'ala kita akan bertemu lagi di lain kesempatan di hari Rabu pekan depan insyaallah ta'ala biidznillah ta'ala. Dan juga kami mengingatkan bagi Anda pemirsa dan pendengar, bagi Anda yang ingin mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa kunjungi website kami di www.fatwatv.id dan Anda bisa update tanya jawab di website kami di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan juga kami mengajak kepada pemirsa dan pendengar sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Baiklah pemirsa, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah selesai mengikuti program live interaktif konsultasi keluarga di malam hari ini. Akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.